Guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bangsa Indonesia dan Malaysia dari aspek pembentukan bangsa. Proses pembentukan negara Indonesia dan Malaysia memang berbeda. Indonesia membentuk negara lewat revolusi, adapun Malaysia sebenarnya negara buatan Inggris. Sejauh ini, Indonesia telah berhasil membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Adapun Malaysia tampaknya jauh tertinggal dalam urusan membentuk sebuah bangsa. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Ketika Malaysia mulai memetik hasil dari kemajuan ekonominya, Indonesia masih sibuk menguatkan fondasi nasionalnya. Era pasca Orde Baru, Presiden Habibie melakukan reformasi politik, termasuk kebebasan pers, dan melarang keterlibatan tentara dalam politik. Kemudian Presiden Abdul Rahman Wahid melakukan rekonsiliasi nasional, termasuk pengakuan pada hak-hak minoritas. Begitupun presiden-presiden setelahnya, dari Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Wawasan Nusantara menjadi landasan orang Indonesia untuk melihat negaranya dari dalam maupun dari luar. Konsep nation state menemukan bentuknya secara alamiah. Hasilnya, ratusan suku yang berbeda-beda ini akhirnya bisa bersatu dan hidup rukun dalam satu payung bernama Indonesia. Identitas nasional telah dicapai dengan bahasa persatuan sebagai ujung tombaknya. Indonesia terus memperkuat jati dirinya. Semua etnis yang ada di Nusantara meyakini bahwa Indonesia adalah milik bersama. Budaya etnis tetap dipelihara. Tak ada yang dipaksa menjadi Jawa, tak perlu dipaksa jadi Bugis, tak perlu jadi Batak, jadi Melayu, atau dipaksa jadi Cina. Semua suku-suku tersebut melebur dengan sukacita dalam nama Indonesia. Persatuan nasional sukses dalam banyak perbedaan. Nasionalisme yang teguh meski taraf ekonomi sangat tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Setelah jati diri dan identitas nasional telah kuat dan mapan, maka Indonesia mulai fokus pada pembangunan ekonomi. Fondasinya sudah kokoh. Jadi hanya dalam 20 tahun pasca reformasi, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tren positif. Bahkan diprediksi akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dalam 20 tahun ke depan. Demokrasinya subur, sistem politiknya relatif stabil, infrastruktur mulai digalakkan. Meski semua itu belum sempurna, namun hasilnya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan Indonesia. Paling tidak, negara ini sudah teruji dalam menghadapi berbagai persoalan. Saat Indonesia mulai memetik hasil pembangunan nation state-nya, Malaysia malah baru menyadari keterlambatannya. Di poin inilah terjadi benturan antara Indonesia dan Malaysia. Karena terlambat, Malaysia melakukan strategi instan untuk mencapai nation state yang kuat. Berbagai propaganda dilakukan, berbagai konsep diciptakan, dari konsep ala Melayu, konsep Merong Mahawangsa, simposium bahasa digelar besar-besaran, kampanye untuk menggunakan bahasa Melayu secara masif. Para intelektual Malaysia mulai bicara tentang nation state, tentang konsep negara bangsa yang mereka kesampingkan. Semua itu untuk mengejar ketertinggalan yang harusnya dilakukan sejak 50 tahun yang lalu. Itulah guys, rupanya kaum Melayu Malaysia sibuk melakukan propaganda Melayunisasi. Tujuannya agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat dan besar. Suku bukan Melayu pun dipaksa jadi Melayu. Pokoknya kalau bisa semuanya serba Melayu. Nah, kita mau lihat dampaknya bagi Malaysia sendiri dan juga Indonesia. Yuk kita lanjut ya. Masalahnya adalah strategi Malaysia ini offside, bahkan menabrak kedaulatan Indonesia. Contohnya, bagaimana para intelektual Malaysia dengan serampangan mengubah nama bahasa Indonesia dengan nama bahasa Melayu cabang Indonesia. Ironisnya, hal itu terus mereka propagandakan tanpa peduli dengan sejarah Indonesia yang penuh darah dan air mata. Belum lagi konsep ala Melayu yang menabrak wawasan Nusantara Indonesia. Tentu saja ini mendapatkan penolakan dari kalangan di Indonesia. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin sebuah konsep baru dari negara yang populasinya sedikit dapat mengubah sejarah yang telah mapan sejak 100 tahun yang lalu, yang dicapai dengan begitu banyak pengorbanan oleh sebuah negara besar dengan populasi peringkat 4 dunia. Tadi di awal sudah dijelaskan, bagaimana banyak orang Indonesia harus hidup miskin, bahkan kerap dihina sebagai bangsa kuli, bangsa babu, dan masih banyak lagi.
Pengorbanan itu dilakukan demi memperkuat fondasi bangsa ini agar kokoh dan kuat. Tiba-tiba sebuah propaganda muncul untuk meruntuhkannya. Tentu saja strategi Malaysia ini akan gagal karena Indonesia pasti, dan jika terus dipaksakan akan sangat berbahaya. Dalam perspektif negara bangsa, sebenarnya Malaysia juga melakukan berbagai strategi dalam pembangunan identitas nasionalnya. Salah satunya adalah pihak kerajaan memberikan hak istimewa kepada etnis Melayu. Etnis ini dimanjakan dengan berbagai kebijakan yang dijamin oleh konstitusi. Ini merupakan strategi yang memiliki dampak politik yang signifikan. Nilai positifnya yaitu, pertama, kebijakan itu akan menarik suku-suku Nusantara, khususnya yang beragama Islam, agar bergabung menjadi Melayu atau bersedia dimelayukan dengan garansi menikmati fasilitas keistimewaan Melayu. Kedua, kebijakan itu akan menghilangkan sentimen dan ego primordial antar etnis Nusantara karena semua suku telah dilebur dalam nama Melayu, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan adanya ancaman dari etnis lain, khususnya mereka yang bukan Islam. Yang ketiga, biaya politiknya lebih murah karena kerajaan tidak akan terganggu oleh pertentangan etnis Nusantara hingga mempermudah program pemerintah. Yang keempat, kebijakan ini akan membantu partai-partai Melayu dalam melawan hegemoni Cina dan India, paling tidak menambah suara dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Namun kebijakan ini juga memiliki konsekuensi negatif, yaitu, pertama, keragaman budaya suku-suku di Nusantara perlahan-lahan menghilang. Etnis Bugis, Sunda, Banjar, Minang, Jawa, Batak, Mandailing yang tinggal di Malaysia tidak lagi menonjolkan kebudayaan asli mereka. Yang kedua, nasionalisme kemelayuan itu justru mengucilkan eksistensi etnis lain, khususnya mereka yang tidak beragama Islam. Bukan saja etnis Cina dan India, tapi juga orang-orang Dayak dan Kadazan di Borneo Utara yang merupakan suku asli di sana. Yang ketiga, persatuan nasional atau perpaduan di Malaysia hanya berada dalam tataran retorika, karena pada kenyataannya tersimpan benih-benih perpecahan. Orang Cina hidup dalam kelompoknya, orang India hidup dalam dunianya sendiri, begitu juga orang Melayu. Interaksi muncul hanya karena kebutuhan perdagangan atau pekerjaan. Kelompok-kelompok ini saling mencurigai satu sama lain, yang juga semakin dipertajam dengan sikap bangsawan-bangsawan feodal dan partai-partai Melayu yang masih menerapkan politik identitas atau politik perkauman. Yang kelima, orang-orang di Sabah dan Sarawak yang berasal dari suku Dayak dan Kadazan merasa semakin terpinggirkan karena nation state yang hanya mengutamakan suku Melayu dan Islam. Dua wilayah berdaulat ini akan semakin keras untuk menuntut memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Begitulah perbedaan Indonesia dan Malaysia dalam perspektif negara bangsa. Seorang filsuf Jerman pernah mengatakan, apa yang tidak membunuhmu justru akan membuatmu semakin kuat. Indonesia sudah teruji oleh berbagai persoalan, dari problem kemiskinan, pergolakan di daerah-daerah, disintegrasi, pertikaian suku, politik identitas. Semua itu tidak membuat negara ini bubar, justru malah membuatnya semakin kuat. Malaysia belum mengalami ujian sesungguhnya sebagai bangsa, karena selama ini masih menikmati kemajuan ekonominya. Jika ekonomi negara itu runtuh, kemiskinan meningkat, kemudian terjadi pergolakan di Borneo bagian utara, persatuan nasionalnya akan teruji. Apakah itu hanya kamuflase karena dilandasi untung rugi atau memang sudah solid? Pertanyaan utamanya adalah, jika Malaysia mengalami apa yang sudah dilewati Indonesia, apakah negara itu masih bisa eksis, bubar, atau justru semakin kuat? Apapun itu, mari kita berharap agar Malaysia tetap kuat dan maju. Semoga ekonominya terus tumbuh dan berkembang, karena bagaimanapun juga nenek moyang orang Malaysia berasal dari Indonesia. Atau kalian punya pendapat berbeda? Silakan komen di bawah. Itulah guys analisis video itu mengenai dampak propaganda Melayu. Kami pun melihat bahwa propaganda itu justru berbahaya bagi Malaysia sendiri. Upaya membentuk satu bangsa dengan satu bahasa justru akan semakin sulit. Kaum Cina dan India juga Sabah Sarawak tentu kurang suka dengan kampanye seperti itu. Tentu saja bangsa Indonesia pun akan menentangnya apabila propaganda itu disebarkan ke Indonesia. Apalagi kaum Melayu Malaysia juga sibuk mengklaim bahasa Indonesia.
Dengan kata lain, propaganda itu akan menjadi bumerang bagi kaum Melayu Malaysia sendiri. Artinya, kaum Melayu Malaysia akan semakin terpojok. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.